Abu Simbel adalah sebuah situs arkeologi yang terdiri dari dua kuil batu di selatan Mesir, tepatnya di ujung Danau Nasir atau sejauh 290 km barat daya kota Aswan. Saat ini Abu Simbel adalah situs warisan dunia UNESCO yang masuk bagian ke dalam markah tanah Nubia yang melingkupi dari Abu Simbel sampai ke Philae. Kuil ini sebenarnya dipahat dari tebing batu pasir saat Fir'aun Ramses II masih berkuasa pada sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Sebagai markah tanah terakhir untuknya dan istrinya Nefertari, untuk memperingati kemenangannya pada pertempuran Kades dan untuk menakuti tetangga Nubia. Bagian dalam dari kuil besar disebut juga dengan kuil Ramses II, memiliki ketinggian yang menjulang tinggi lebih dari 55 meter atau sekitar 180 kaki dan terdiri dari serangkaian aula dan ruangan yang mengarah kepada pusat dari kuil. Bangunan ini diperuntukkan Fir'aun Ramses II bagi para dewa utama dari Heliopolis, Memphis, dan Thebes. Struktur dari kuil ini dibuat sedemikian rupa sehingga cahaya dari matahari terbit dapat menerangi patung dari tiga dewa Fir'aun Ramses II dan di bagian pusat dan terdalam kuil. Kuil kecil disebut juga dengan kuil Nefertari, diperuntukkan Fir'aun Ramses II bagi ratu yang juga istrinya Nefertari dan Dewi Hathor. Di bagian depan dari kuil besar terdapat 4 patung duduk Fir'aun Ramses II dengan tinggi masing-masing lebih dari 20 meter atau sekitar 65 kaki. Sedangkan patung-patung lebih kecil dari Fir'aun Ramses II, Nefertari dan anak mereka menghiasi bagian depan dari kuil kecil. Terdapat sejumlah prasasti dan relief di kuil besar, sebagian menampilkan fitur sejarah yang tidak biasa. Serangkaian relief melukiskan pertempuran antara bangsa Mesir dengan bangsa Het di Kades. Dua dari patung duduk Fir'aun Ramses II memiliki prasasti dalam bahasa Yunani yang berasal dari abad ke-6 sebelum Masehi. Prasasti-prasasti yang ditulis oleh tentara bayaran Yunani merupakan salah satu prasasti Yunani tertua. Abu Simbel merupakan monumen terpenting bagi Nubia kuno. Tidak diketahui keberadaannya oleh dunia barat hingga tahun 1812 ketika kuil tersebut ditemukan oleh penjelajah Swiss Johann Ludwig Burckhardt. Pada tahun 1964, proyek internasional untuk penyelamatan Abu Simbel dari peluapan Danau Nasir yang merupakan waduk bagi bendungan Aswan dimulai. Bagian-bagian dari kuil tersebut dipisahkan dan pada tahun 1968 diangkat kembali dan dirangkai kembali di situs baru yang terletak sekitar 64 meter atau 210 kaki di atas sungai. Proyek internasional ini didanai oleh UNESCO dan proyek dari penyelamatan kuil ini juga merupakan cikal bakal terbentuknya situs warisan dunia UNESCO yang merupakan tempat yang dikategorikan oleh Badan PBB UNESCO sebagai tempat yang penting bagi umat manusia dan harus dilindungi sebagai sebuah warisan oleh generasi berikutnya. Kuil Abu Simbel awalnya terletak di sepanjang sungai Nil, diukir dari batuan pegunungan yang kokoh. Dibuat atas tugas dari Ramses II, Fir'aun ketiga dari dinasti ke-19 Mesir, yang sering dianggap sebagai Fir'aun terbesar dan paling kuat dari kerajaan baru. Selama masa pemerintahannya, Ramses II membangun banyak kuil di seluruh Mesir dan Nubia untuk membuat orang-orang Nubia terkesan atas keperkasaan orang Mesir. Dan yang paling terkenal adalah kuil-kuil di dekat desa modern Abu Simbel.
Lalu pada abad ke-20, pemerintah Mesir merencanakan bendungan baru melintasi Sungai Nil sekitar 230 km di hulu dari tempat patung kolosal Ramses berdiri, dengan panjang 4 km dan tinggi 110 meter. Bendungan tinggi Aswan yang baru akan menjadi bendungan tanggul terbesar di dunia kala itu. Mesir membutuhkannya karena bendungan sebelumnya terbukti tidak mampu mengendalikan banjir tahunan Sungai Nil. Bendungan baru tidak hanya akan memungkinkan Mesir untuk menjinakkan sungai, tetapi waduk yang dibuat akan membantu mempertahankan lahan pertanian dan orang-orang di wilayah itu selama periode kekeringan. Namun waduk sepanjang 5.250 km persegi bernama Lake Nasser itu akan mengancam keberadaan kuil-kuil di Abu Simbel yang telah berusia 3.300 tahun. Secara historis dan budaya, kuil-kuil itu terlalu penting untuk dibiarkan musnah. Jadi pada tahun 1959, pemerintah Mesir mendekati UNESCO untuk meminta bantuan. Menyadari keseriusan masalah tersebut, UNESCO memulai upaya penyelamatan internasional kolaboratif pertamanya. Proyek penggalangan dana internasional diluncurkan pada tahun 1960 untuk mengumpulkan dukungan. Mesir menyelenggarakan pameran perjalanan beberapa benda dari makam Tutankhamun. Pameran Tutankhamun Treasure ditampilkan di seluruh Amerika Utara, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, dan Jepang. Uang yang dihasilkan membantu membiayai tidak hanya proyek Abu Simbel, tetapi banyak kampanye UNESCO pada masa depan. Banyak ide tentang cara menyelamatkan bait suci diusulkan. Dengan berbagai pertimbangan, diputuskanlah untuk memotong batu menjadi potongan-potongan kecil, memindahkannya dan menyusunnya kembali seperti blok Lego. Pekerjaan dimulai pada November 1963. Gergaji tangan dan kabel baja digunakan untuk memotong situs tersebut agar saat disatukan kembali tidak terlihat bekas belahannya. Kuil yang besar menghasilkan 807 blok dan yang kecil 235. Setelah dipotong, setiap blok dilapisi pelindung agar tidak retak selama transportasi. Situs baru terletak sekitar 200 meter lebih jauh ke pedalaman dan 65 meter lebih tinggi sebelum penyusunan kembali dimulai. Sebuah bukit artifisial dibuat menggunakan sekitar 330.000 meter kubik batu untuk menyerupai bukit berbatu alami di mana kuil-kuil berdiri di situs aslinya. Kemudian blok-blok itu disatukan kembali dengan presisi ekstrim, diamankan satu sama lain dengan bar penguat dan sendi yang diisi dengan bahan buatan. Semua proses pemindahan kuil Abu Simbel ini selesai pada tahun 1968. Kuil Abu Simbel yang terletak di Nubia, Mesir. Kuil yang dibangun pada masa pemerintahan Firaun Ramses II dan pernah berpindah dari lokasi aslinya. Kuil yang dibangun ini untuk memperingati pertemuan Kades serta memberi penghormatan kepada Ratu Nefertari yang merupakan istri Firaun Ramses II. Kuil Abu Simbel yang terdiri dari dua bangunan, keduanya dipahat dari tebing batu pasir. Kuil yang lebih besar dikenal dengan nama Ramses II. Kuil ini dibangun untuk menghormati Firaun Ramses II dan dewa Ra, Harekati, Amun, dan Plat. Menariknya, kuil ini dibangun dengan sangat cermat sehingga pada hari-hari tertentu sinar matahari akan masuk ke dalam celah kuil dan menyinari patung-patung yang ada di dalam kuil utama. Kuil yang lebih kecil dipersembahkan untuk Ratu Nefertari dan Dewi Hathor. Seperti pada kuil utama, bagian depan kuil ini juga dihiasi patung Nefertari beserta anak-anak mereka. Bagian dalam kuil ini dihiasi tiang-tiang dan memiliki arsitektur yang lebih sederhana dibandingkan dengan kuil utama.
Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, kuil Abu Simbel mulai ditinggalkan orang. Kuil ini pun mulai tertutup pasir dan menghilang. Untungnya karena terletak di lokasi yang amat kering dan hampir tidak pernah mendapat hujan besar, bentuk kuil ini tidak berubah sama sekali. Dan kuil ini ditemukan kembali oleh seorang penjelajah bernama Johann Ludwig Burckhardt pada tahun 1812. Sayangnya ketika memasuki dunia modern, kuil ini justru terancam bencana. Danau Nasir yang merupakan waduk dari bendungan Aswan dapat menyebabkan banjir di kuil ini. Akhirnya UNESCO pun menyelamatkan kuil ini. Caranya dengan memindahkan kuil ini ke tempat yang lebih aman. Proyek penyelamatan kuil Abu Simbel ini dimulai pada tahun 1964. Bagian-bagian kuil ini dipotong dengan sangat teliti lalu dipindahkan ke lokasi baru yang merupakan gurun seluas 64 meter. Lokasi baru kuil ini terletak 200 meter lebih jauh dengan 65 meter lebih tinggi dari lokasi sebelumnya. Dan pada tahun 1968, kuil ini akhirnya dirangkai seperti semula.